Tuh, apa suara saya bisa didengar? Pak Aris, suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Jelas apa tidak? Jelas, Pak. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pimpinan LPPKK UMPR, kemudian Mas Aris Pratama, alumni FKUMS juga, yang sekarang mengabdi di Palangkaraya, serta adik-adik para mahasiswa, terutama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UM Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual di dalam kajian Al-Islam dan Kemuhammadian LPPKK Utas Muhammadiyah Palangkaraya. Izinkan saya akan share materi saya, dan file materi sudah saya kirim ke chat ya, nanti bisa di-download oleh teman-teman. Ya, tema yang diberikan oleh LPPKK UMPR kepada saya yaitu tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Ini adalah keputusan dari pimpinan Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 2015 yang lalu, dan itu merupakan akumulasi beberapa keputusan-keputusan Muhammadiyah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang biasanya disebut dengan khittah perjuangan Muhammadiyah. Khittah itu artinya garis, jadi khittah perjuangan Muhammadiyah berarti garis-garis perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi tentunya khittah Muhammadiyah atau garis-garis perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu selalu dilandaskan kepada prinsip keagamaan Muhammadiyah, keislaman Muhammadiyah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau LPPKK UMPR menyelenggarakan kajian ini, baik itu kajian itu untuk dosen dan tenaga kependidikan di UM Palangkaraya maupun untuk mahasiswa, itu memang menjadi misi utama atau tugas pokok dan fungsi utama dari LPPKK UMPR. Kalau di UMS namanya LPPIK, di UMY LPPI, di UAD juga LPPI, di tempat lain ada yang bernama LSI, LSIK dan sebagainya, tapi semuanya tupoksinya sama, yaitu pendalaman, penguatan keislaman dan kemuhammadian bagi sivitas akademia PTM dan PTA, perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Aisyah. Nah, apa sih negara Pancasila dan sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu? Jadi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu merupakan manhaj Muhammadiyah atau pandangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau yang lain-lain itu dengan gegap gempita mengatakan NKRI harga mati, kalau Muhammadiyah NKRI Darul Ahdi
wasyahadah. Jadi negara Pancasila itu adalah negara al-ahdi, itu perjanjian dan kesepakatan. Jadi Indonesia ini lahir dengan landasan Pancasila, itu adalah hasil kesepakatan seluruh anak bangsa. Dan anak bangsa Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Maka nilai-nilai Pancasila juga banyak menyerap nilai-nilai ajaran Islam, di samping tentunya nilai-nilai agama yang lainnya yang bersama-sama hidup di negara dan bangsa ini, dan juga sama-sama hidup dalam hati nurani anak bangsa Indonesia. Yang kita tahu di samping agama Islam ada agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu semuanya saya kira dirangkul, dilindungi, dipayungi dalam negara kita ini dengan negara Pancasila atau ideologi Pancasila, yang memang nilai-nilai dasar dari Pancasila itu tidak akan bertentangan dengan nilai agama. Maka negara Pancasila yang pertama adalah Darul Ahdi, negara kesepakatan. Yang kedua wasyahadah, Darus Syahadah, artinya negara kesaksian, negara persaksian, dan juga bisa dimaknai negara perjuangan. Jadi semua unsur bangsa ini terhadap negara ini harus kita harus berjuang, memperjuangkan nilai-nilai Pancasila yang bersumber kepada nilai-nilai agama dan budaya yang hidup di negara Indonesia ini. Jadi kita memperjuangkan untuk kemajuan bangsa ini, tentu kemajuan yang bermartabat karena memiliki nilai-nilai moralitas Pancasila, moralitas bangsa yang salah satunya bersumber dari agama yang kita anut. Nah, Muhammadiyah punya garis-garis ideologis. Ideologi itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dari kata ide itu cita-cita. Jadi kalau ideologi berarti adalah cita-cita dan keyakinan, atau keyakinan dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Nah, keyakinan dan cita-cita itu dirumuskan oleh para pimpinan kita dalam sebuah teks yang namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Poin-poinnya paling tidak ada 4 poin besar. Yang pertama, penegasan konsep tentang Muhammadiyah. Jadi hakikat dan misi Muhammadiyah. Di situ disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai khalifah fil ard. Masyarakat utama yang dimaksud adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Quran Sunnah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pernyataan penegasan dari Muhammadiyah bahwa Islam sebagai agama Allah yang dibawa oleh seluruh para nabi, maka Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Ini menurut keyakinan seorang Muslim yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para nabi dan rasul mulai Nabi Adam alaihissalam
Nabi Nuh, Musa, Daud, sampai Isa alaihissalam adalah sampai Isa dan kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW adalah pembawa agama Islam, pembawa dinul Islam, di mana dinul Islam itu sebagai hidayah rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa untuk menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, dunia dan akhirat. Nah, itu Muhammadiyah mendasarkan di dalam beragama yang pertama adalah kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir yang menyempurnakan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya itu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf Musa, dan mungkin juga lembaran-lembaran yang diterima oleh para nabi dan rasul yang lainnya, yang dulu syariatnya mungkin masih terbatas karena cakupan wilayah dan bangsa yang menjadi sasaran dari kitab tersebut adalah bangsa tertentu. Tentu cakupan syariatnya juga masih lebih sempit gitu ya. Misalnya dalam Taurat ya, dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam, kalau baju kita ini terkena najis ya, bukan dicuci baju itu, maka bagian yang terkena najis itu dipotong baru ditempel gitu ya. Coba kalau itu terjadi pada masa kini, berarti adik-adik nanti bisa jadi bajunya compang camping dan penuh tempelan. Tapi sekarang ini banyak juga ya, baju bagus-bagus dilobangin terus ditempel ya. Sekarang ada kan yang pakai celana jin itu dirusak dikit di lutut itu, kemudian ada yang dijahit, bahkan ada yang nggak dijahit gitu sehingga lututnya kelihatan, sehingga kalau untuk sholat menjadi tidak sah itu sholatnya, karena untuk laki-laki terutama kan itu harus menutupi lutut ya, mulai pusar sampai lutut. Jadi fenomena milenial ingin kembali kepada zaman kolonial, bahkan sebelum kolonial gitu ya. Nah, jadi zaman primitif. Jadi kalau najis dipotong kainnya, kemudian baru ditempel, baru dicuci. Nah, maka Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad menyempurnakan syariat itu. Jadi kalau kena najis ya tidak usah dipotong, tapi dicuci. Kalau najisnya najis yang biasa-biasa, mutawasitoh, dicuci biasa, dibersihkan, yang penting sudah hilang warnanya, rasanya, ya, baunya gitu ya. Kalau baunya tertinggal sedikit tidak mengapa, warnanya nggak bisa hilang sama sekali, masih tertinggal sedikit tidak mengapa. Tapi kalau najis yang berat, air liur anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Itu Quran dan Sunnah sebagai sumber ya. Jadi Muhammadiyah itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan yang lain-lain, misalnya ijtihad, ijma, qiyas, itu merupakan bagian dari metodologi untuk mendekati, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah itu merupakan penjelasan dari pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu inspirasinya juga berasal dari Allah Ta'ala. Maka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah di dalam perjuangannya menegakkan 4 aspek ajaran Islam, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Jadi saya kira ini nggak usah saya uraikan karena adik-adik sudah terbiasa belajar ini ya.
di mungkin Al-Islam 1 atau Al-Islam 2 dan sebagainya sampai ke Muhammadiyah, itu pendalamannya akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dunia. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada dimensi kebangsaan. Jadi bagian akhir dari MKCH itu, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, sumber alam, sumber daya manusia juga intinya, ya, dan juga kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara yang adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, itulah maka Muhammadiyah ikut serta mendirikan negara Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat tokoh-tokoh kita ikut serta merumuskan Pancasila. Ada Ki Bagus Haji Hatikusumo, Pak Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Agus Salim, kemudian Pak Kiai Kahar Muzakir, Abdul Kahar Muzakir, Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, anggota PP Muhammadiyah yang dulu pernah menjadi Direktur Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah dan juga pendiri Universitas Islam Indonesia UII di Yogyakarta. Sehingga sejarah UII mencatat nama Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir sebagai salah satu pendiri Universitas Islam Yogyakarta. Nah, para tokoh tersebut ikut merumuskan bentuk negara ini, termasuk juga di dalamnya dasar negara. Jadi, eksistensi NKRI berdasar Pancasila ini merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, suku bangsa, bahasa, dan juga berbagai macam agama. Terutama agama yang sudah disebutkan tadi, agama yang diakui. Maka sebagai bagian dari itu semua, Muhammadiyah telah ikut menyepakati lahirnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Muhammadiyah sebagai bagian dari umat Islam terhadap NKRI dan Pancasila tentu merupakan proses panjang terhadap munculnya berbagai pilihan. Kalau kita lihat bagaimana sidang PPUPKI pertama, mulai tanggal 28, 29, 30, 31 Mei ya, sampai 1 Juni 1945 itu berbagai macam kelompok-kelompok Islam seperti diwakili oleh Kiai Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, kemudian kalau dari Muhammadiyah tentu adalah Ki Bagus Hatikusumo, tentu menginginkan negara ini berdasarkan agama, dalam hal ini agama Islam. Tapi itu ditolak oleh kelompok nasionalis sekuler, walaupun mungkin beragama Islam mereka, tapi memiliki ideologi yang sekuler. Negara ini jangan diatur dengan agama tertentu. Negara ini kan macam-macam agama. Terus pokoknya ini terjadi debat seluruh anak-anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa di tahun 1945 itu, yang akhirnya mereka bersama-sama dengan legowo menginginkan terjadinya satu persatuan, maka disepakatilah negaranya berbentuk republik ini, negara Republik Indonesia, dan dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasarnya 1945, yang kemudian disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Dan itu sebenarnya hakikat dari lahirnya Pancasila yang resmi ya 18 Agustus 1945 itu.
Kalau 1 Juni itu baru lahirnya istilah Pancasila yang dilontarkan oleh Bung Karno. Tapi karena Presiden sudah menetapkan sebagai hari lahir Pancasila, ya sudah, itu menjadi keputusan negara. Gitu. Tadi sudah kita sebutkan tokohnya ada Kahar Muzakir, bukan Kahar Muzakar ya. Kahar Muzakar itu muridnya Kahar Muzakir. Dulu siswa Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Kota Surakarta. Kemudian pulang ke Makassar, bergabung dengan Pak Kartosuwiryo Daud Bereh dalam NII DITII. Itu sudah lepas dari Mu'alimin Muhammadiyah. Jadi Pancasila bahkan disebutkan di sini tokoh kunci utama adalah Ki Bagus, Ketua PP Muhammadiyah, yang waktu itu pada tanggal 18 hampir terjadi deadlock ya, atau bahkan sudah deadlock ya, pembahasan tentang Pancasila terutama terkait dengan 7 kata. Dulu kan istilah pertama itu dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi itu diperdebatkan lagi meskipun sebelumnya sudah disepakati oleh Panitia 9 dan sudah disepakati oleh BPUPK. Tetapi ada pihak-pihak, nggak tahu pihak-pihak itu dari mana. Konon itu siluman saja gitu ya. Tapi ya akhirnya mewarnai forum sidang PPKI yang akhirnya deadlock dan Ki Bagus memberi jalan keluar. Oke, kalau begitu, kalau semua menghendaki dihapus 7 kata, maka beliau usulkan 7 kata itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan beliau menegaskan ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhidullah bagi umat Islam. Jadi mahasiswa perlu tahu ini sejarah ini, karena di dalam mata kuliah Pancasila yang diterbitkan oleh mungkin kementerian atau pihak-pihak lain ini nggak pernah disebutkan. Maka kalau mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi Muhammadiyah harus kita tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa maknanya tauhid bagi umat Islam. Jadi itu makna dari Darul Ahdi, negara kesepakatan, negara hasil perjanjian bersama, yang sekaligus bermakna Darussalam, negara kedamaian, kedamaian antara umat Islam dan umat non-Muslim, serta negara yang memberikan kedamaian, keleluasaan, dan jaminan bagi tegaknya keyakinan tauhid dan pengamalan ajaran Islam bagi pemeluknya, dan mungkin bagi pemeluk agama lain juga jaminan untuk menegakkan keyakinan agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Itu namanya Darul Ahdi. Selanjutnya adalah Darus Syahadah, negara perjuangan. Jadi perdamaian dan kedamaian dan jaminan terlaksana hak asasi anak bangsa ini juga harus diperjuangkan terus ya. Kesatuan dan keutuhan negara juga harus diperjuangkan terus. Ini kan muncul ya di Papua sana, katanya sudah terbentuk negara baru di sana, ada presidennya, ada menterinya, harusnya itu segera diatasi. Ya, harus segera diatasi oleh negara ini, aparat negara ini, sebelum terjadi bom waktu. Nah, berikutnya adalah Darus Syahadah. Jadi asy-syahadah artinya kesaksian, asy-syahadah artinya pembuktian, asy-syahadah juga artinya perjuangan. Seluruh elemen umat ini bisa memperjuangkan gagasannya masing-masing dengan tetap memperhatikan dan menghormati kebinekaan.
kebersamaan dengan orang lain. Maka bagi umat Islam mestinya harus selalu berperan aktif ya, memberi makna terhadap pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tentunya kita sebagai muslim ya dengan nilai-nilai Islam, dan memang antara Islam dan Pancasila itu bisa diintegrasikan karena tidak ada pertentangan antara keduanya. Bahkan penguatan Pancasila dengan nilai ajaran Islam merupakan konsekuensi logis dari lahirnya kesepakatan dan konsensus nasional, yang lebih-lebih ini merupakan amanat Ki Bagus Hadikusumo keluarga Muhammadiyah, karena beliau tokoh Muhammadiyah dan tokoh Islam, yang menegaskan bahwa yang Indonesia adalah tauhid bagi umat Islam. Bagi umat yang lain ya tentunya silahkan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Selanjutnya kita kenal juga Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu melahirkan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya kita semua umat Islam harus memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya tetap dengan melihat kebinekaan yang ada. Tapi juga tantangan, kalau kita tidak melakukan perjuangan yang signifikan dan ternyata nilai-nilai agama, ideologi lain yang berkembang, ya kita menjadi tertantang. Maka di situ ada peluang, ada tantangan yang harus kita perjuangkan. Maka Darus Syahadah sekaligus menata peluang dan menghindari tantangan, atau maksudnya memperkecil tantangan tadi ya, tantangan. Ya, sekarang ini sudah kita rasakan ya tantangan itu. Ketika pemaknaan terhadap kebebasan beragama, pemaknaan terhadap toleransi beragama itu direbut oleh orang lain, kan ada pengamalan yang akhirnya bertentangan dengan keyakinan tauhid kita. Misalnya memaknai toleransi itu dengan sedikit mencampur ajaran agama. Contoh yang paling konkret, mengucapkan salam. Ini paling konkret saja. Mengucapkan salam. Salam dalam pandangan Islam itu ada doa yang diajarkan langsung oleh Nabi. Jadi ucapan salam itu yang diajarkan oleh Nabi, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang lengkap. Kurang dari itu boleh assalamualaikum warahmatullahi. Kurang lebih dari itu lagi juga masih boleh assalamualaikum, sehingga kita menjawabnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi, lengkap lagi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salam itu doa, sudah ada tuntunannya. Ada orang ingin bertoleransi tapi berlebih-lebihan, salam ditambah, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih ditambah selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, ditambah lagi salam agama lain, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, apalagi salam kebajikan. Jadi itu toleransi yang kebablasan yang itu mestinya harus kita hindari, dan itulah kita perjuangkan memahami Islam dengan benar. Jadi penguatan konsep akhlak berkeadaban itu merupakan penjabatan sila-sila yang ada di Pancasila. Toleransi juga begitu. Maka toleransi dalam Islam ya, kalau masalah ibadah, masalah kita ya lakum dinukum waliyadin. Jadi ini beberapa peluang-peluang yang bisa kita kembangkan, termasuk di dalamnya pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka mungkin mata kuliah Pancasila atau mata pelajaran Pancasila, tapi ini ada sisi juga penting juga ya, ilmu politik. Mungkin kalau yang FKIP jurusan PKN misalnya, bagaimana pengembangan mata pelajaran dan mata kuliah Pancasila
sesuai dengan prinsip ini kalau di lingkungan Muhammadiyah ya. Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, saya kira karena waktu kita terbatas ya, saya kembalikan kepada moderator, beberapa hal nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi. Kami kembalikan kepada Mas Aris Pratama sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Samsul Hidayat. Selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya tentang tema ini, silakan untuk mengangkat tangannya ataupun bisa melewati atau lihat via chat. Ya, lewat chat. Yang ingin bertanya dan belum jelas terkait negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, silakan untuk bisa bertanya lewat chat. Baik ya, silakan yang mau bertanya kepada teman-teman mahasiswa. Ya, silakan Yudi Purwa. Yudi Purwa, mana Yudi Purwa? Pertanyaannya apa Yudi Purwa? Saya ketik dulu. Yang lainnya juga silakan untuk dipikirkan untuk bertanya karena ini sebenarnya materinya sangat penting buat kehidupan teman-teman mahasiswa FISIP dalam kehidupan berbangsa dan bertanah airnya seperti itu. Kalau saya coba dengan caranya ini. Mas Aris, ini ada pertanyaan, saya baca aja ya. Dari gading yang pertama, gading 3A, mau bertanya tentang salam yang sering disebut dalam acara contohnya. Salam adil katanya, kata Limu. Salam khas Kalimantan. Ya. Kemudian yang dari Gampang itu tanya bagaimana upaya Muhammadiyah menyikapi fenomena yang saat ini sedang berkembang
di sosmed di mana ada istilah kadrun dan lain-lainnya, bahkan sesama muslim menjatuhkannya. Baik, yang pertama tentang salam. Jadi begini, ya, tadi sudah saya katakan bahwa salam, ucapan salam itu sudah ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan itu sudah ketetapan dari Nabi. Kita boleh yang minimal assalamualaikum, ditambah lagi bisa sampai warahmatullah, ditambah lagi sampai lengkap warahmatullah wabarakatuh. Sehingga itu salam sebagai doa nggak boleh kita campur dengan agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Maka kalau kita mengucapkan salam ya sudah dengan salam Islam itu. Nah, kalaupun kita ucapkan salam dalam arti salam biasa yang bukan doa, ketemu orang selamat pagi, selamat siang, itu monggo silahkan. Itu terutama kalau kita ketemu orang yang beragama lain. Kalau ketemu orang yang beragama lain, kita ucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan seterusnya, tidak mengapa. Jadi kalau sudah tahu yang akan kita ucapi itu sesama muslim, ya sebaiknya salam doa, assalamualaikum. Nah, kemudian karena itu doa itu dalam tuntunan yang sudah jelas dalam agama, ya tidak dicampur dengan yang lainnya. Campur doa agama lain seperti Om Swastiastu, agama lain yang lain juga misalnya Shalom, ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan seterusnya. Jadi itu sebaiknya kita tidak campurkan dengan salam kita yang itu merupakan tuntunan dari Nabi dan itu sebagai doa. Itu ya. Karena dalam Al-Quran sudah jelas lakum dinukum waliyati. La a'budu ma ta'budun wala antum a'budu nama a'bud. Aku tidak berdoa, tidak menyembah sebagaimana yang engkau sembah, dan engkau juga tidak perlu menyembah berdoa sebagaimana yang aku lakukan. Jadi ya orang lain pun tidak perlu harus mengucapkan assalamualaikum kepada umat Islam. Tapi kalau mereka mengucapkan ya sudah, nggak apa-apa, itu hak mereka. Nah, maka Nabi menuntunkan kalau ada non-muslim mengucapkan assalamualaikum, apa jawab kita? Jawab kita, kata Nabi, wa'alaikum, titik, sudah, wa'alaikum. Itu kalau kita tahu yang mengucapkan itu non-muslim. Berikutnya tentang yang berkembang di sosmed, ada istilah kadrun dan lain-lain yang menjatuhkan sama muslim. Ya tentu Muhammadiyah mengajak, tadi sudah disebutkan di dalam MKCH, mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama membangun negeri, memperjuangkan negeri dengan kebaikan, ya. Kemudian juga mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah berupa negara yang makmur, negara yang berkeunggulan dari segi sumber daya alamnya dan sebagainya, dan kemerdekaannya. Jadi kita mengajak bersama-sama, bersatu, bersaling menghormati satu sama lain, baik internal sesama muslim maupun internal sesama bangsa, berarti antar agama, antar etnis, dan seterusnya. Kemudian syarifah, apakah absennya ini tanya absen panitia ya. Kemudian Dwi Santoso, Arif Dwi Santoso, bagaimana upaya kita sebagai umat muslim dalam mempertahankan dan sadar akan kemurnian tauhid di tengah ramainya kata toleransi, namun justru toleransi sangat berlebihan
seperti misalnya mencampur adukkan perkara agama ke dalam nilai-nilai Islam yang ya itu ujian bagi kita, di satu sisi tantangan bagi kita. Maka kita terus berdakwah dengan sebaik-baiknya, memberikan pencerahan, mencerdaskan, memahamkan ajaran agama kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Saya yakin yang beragama yang lain, misalnya agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha juga tidak mau mencampur adukkan agama dengan agama yang lain, dan itu memang juga tidak diajarkan, bahkan dilarang oleh agama-agama tersebut. Karena saya S1 saya itu jurusannya perbandingan agama. Saya belajar agama Kristen, belajar agama Katolik, belajar agama Hindu, belajar agama Buddha, bahkan agama Yahudi saya belajar dengan berbagai macam alirannya, dan juga agama Konghucu. Jadi masing-masing agama itu mengajarkan untuk menjalankan agama sesuai dengan kemurnian ajaran agamanya masing-masing, dengan tetap menghormati agama dan keyakinan orang lain. Semua agama punya ajaran yang semacam itu, dan tentu itu sangat sejalan cocok dengan Pancasila kita. Jadi begitu ya Mas. Itu tantangan kita, ujian kita untuk membangun toleransi, di samping juga membangun dakwah yang bermartabat. Kemudian Mas Nur Hidayat, landasan yang mendasar, yang melatar belakangi, yang menjadi negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah itu bagaimana? Ya, yang melatar belakangi terutama terjadinya tadi masing-masing elemen bangsa mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri, kemudian hampir-hampir meninggalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Maka Muhammadiyah sebagai salah satu elemen bangsa ini, bahkan salah satu komponen pendiri bangsa ini, ya ingin menghindari bangsa ini dari perpecahan dan ingin mewujudkan negara ini negara yang Darussalam, negara yang damai, negara yang menjamin kedamaian dan keamanan, serta menjamin hak hidup seluruh hak asasi anak bangsa. Kalau itu beragama, hak asasi beragama, ya agama Islam, umat muslim dilindungi hak-haknya dalam menjalankan syariat agamanya. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu, yang Katolik, yang Buddha dan seterusnya memiliki hak yang sama secara proporsional. Ya tentu karena perkembangan sejarah bahwa mayoritas bangsa ini beragama Islam, tentu umat muslim memiliki tanggung jawab yang besar agar negara ini tetap utuh, negara ini tetap bertoleransi secara internal anak bangsa yang berbagai macam agama, etnis dan suku bangsanya. Yang berikutnya Mas Yudi Purwa, Indonesia itu lahir tidak secara alami. Indonesia terbentuknya itu secara sintetis. Artinya Indonesia itu baru terbentuk ketika adanya kolonialisme. Saya kira nggak begitu ya. Jadi sebelum kolonialisme datang, penjajah datang, negara ini atau bangsa ini sudah ada. Bangsa ini sudah ada. Bangsa ini bahkan pada zaman Majapahit itu pernah memiliki wilayah kekuasaan. Negara Nusantara Majapahit itu bahkan sampai Malaka,
sampai Thailand Selatan, sampai Filipina Selatan itu bagian dari wilayah negara Majapahit. Dan itu juga merupakan embrio dari negara Indonesia, negara Nusantara ini. Jadi negara Indonesia ini embrionya sebelum penjajahan sudah ada, bahkan wilayahnya sangat luas gitu ya, sangat luas. Bahkan tadi Brunei itu wilayah Majapahit ya. Sekarang kan Brunei negara sendiri. Dan seterusnya itu bisa dilihat di dalam sejarah, silakan. Apakah seluruh ajaran Islam masih mendominasi toleransinya seperti dulu? Itu maksudnya apa? Jadi toleransi, Islam punya ajaran tentang toleransi dalam berhubungan, dalam bertransaksi, kalau itu dalam masalah ekonomi, dalam berkomunikasi dengan umat yang beragama lain, dengan saling menghormati. Saya kira agama lain juga mengajarkan yang sama, Hindu, Buddha juga begitu. Dan kalau itu dipegangi oleh semua unsur, oleh semua pemeluk agama, nyatanya kita betul-betul bisa hidup berdampingan dan hidup bertoleransi, hidup rukun dari bangsa Indonesia itu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat Indonesia ini luasnya begitu rupa, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita naik pesawat itu bisa 9 jam, sehingga dari titik paling barat ke titik paling timur itu sama dengan kalau kita berjalan menuju Timur Tengah, menuju Mekah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi luas sekali, dan suku bangsanya macam-macam, bahkan warna kulit, bentuk rambutnya kan beda-beda. Orang Papua nyanyinya kan hitam kulitku, keriting rambutku, aku Papua, kan begitu. Itu orang Papua nyanyinya begitu. Tapi yang Jawa nyanyinya Bengawan Solo, yang Kalimantan nyanyinya apa, dan seterusnya kan begitu. Jadi semua etnis bisa bersama-sama bersatu karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Pak Rahmat Riyadi apa ini? Mas Rahmat Riyadi. Saya melihat sekarang nilai Pancasila dan mengalami perubahan dalam pengamalannya, terutama sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa, korupsi. Oh ya. Itu tantangan kita juga ya. Menjadi tantangan kita yang harus kita perjuangkan, ya, mulai dari mahasiswa membangun karakter yang bagus. Yang sudah tua-tua agak susah mungkin. Jadi yang muda-muda ini bagaimana menghidupkan nilai-nilai dasar Pancasila yang sebenarnya banyak nilai-nilai moralitasnya, tapi sekarang ini seperti terkubur. Ya, tertutur karena ternyata orang-orang yang mestinya menegakkan nilai-nilai karakter yang bagus ternyata terlibat dalam korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, ini tantangan kita. Dan era reformasi itu yang seperti itu bukannya berkurang tapi malah menjadi-jadi. Berarti ada yang salah dengan reformasi kita. Harusnya kita melakukan reformasi akhlak ya. Kalau tidak hanya revolusi akhlak tapi juga reformasi akhlak. Kalau teman kita Ustaz Habib Rizik Syihab itu menggelurakan revolusi akhlak, nah kita mungkin reformasi akhlak ya. Reformasi akhlak. Yang terakhir saya kira karena waktunya sampai jam 9.30 kalau dalam undangannya. Jadi Mas Edi Ruswandi, apakah Islam bertahan Pancasila sehingga fenomena sekarang orang-orang tertentu ada oknum pejabat
yang ingin membenturkan Islam dengan Pancasila dengan agama. Saya katakan Pancasila itu lahir dari rahim agama yang hidup di Indonesia. Karena mayoritas bangsa ini beragama Islam, tentu juga lahir dari rahim agama Islam. Katakanlah kata adil itu enggak ada dalam bahasa Indonesia. Adil itu adanya dalam bahasa Al-Quran. Kata takwa juga adanya dalam bahasa Al-Quran. Kata rahmat, kata hikmah, kata musyawarah itu semua adalah bahasa Al-Quran. Kalau dari sudut pandang Islam segitu. Nanti dari sudut pandang agama yang lain mungkin juga punya sudut pandang yang lain. Artinya Pancasila itu lahir dari rahim agama-agama yang hidup di Indonesia. Sehingga tidak mungkin Pancasila itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Kristen, itu tidak mungkin. Jadi yang terjadi itu karena pikiran yang salah. Pikiran yang salah. Baik itu dari oknum pejabat maupun oknum yang lain, pikirannya salah itu. Karena kalau kita lihat sejarah perumusan Pancasila sangat kental dengan nilai-nilai agama. Tokoh Kristen ada Mr. A.A. Maramis, tokoh yang lain ada Asimo dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu tidak benar ya membenturkan Pancasila dengan agama. Agama dan Pancasila justru harus terintegrasi dalam pribadi manusia Indonesia. Kalau seorang Muslim terintegrasinya nilai Islam dengan Pancasila, kalau seorang Kristen ya nilai-nilai agama Kristen dengan nilai Pancasila, Hindu, Buddha dan seterusnya begitu seterusnya. Saya begitu, terima kasih atas perhatian dari adik-adik dengan memberikan banyak pertanyaan kepada saya, dan alhamdulillah sudah saya jawab. Mungkin kalau ada yang kurang ya bisa